gitu sih paling. Kalau UMN berarti sekbennya nyatu ya? Iya, Maksudnya iya. sekbennya satu, soalnya kadang-kadang penat gitu kan ya. Ah, Ngerjain laporan terus kan ya. Ngerjain laporan, proposal, LPJ, LPK gitu. Makanya kita coba buat rotasi jadi satuin gitu sih. oh berarti jadi satu orang megang sekben gitu ya? Ya, jadi mereka pas pegang program kerja, Hmm. jadi mereka kadang-kadang tukeran rotasi tuh. Oh, Kadang-kadang ada sekretarisnya, kadang-kadang bendahara gitu-gitu sih. oke. Ini mungkin eh, Berarti udah itu belum loh? Udah ini lu gue nggak apa-apa nih atau kamu? gak apa, gue lu aja gak apa. Santai aja, Iya nggak santai. usah kaku lah. Iya. Itu pernah ini lagi studi banding lagi tahun ini pas udah menjabat atau baru ini? Ini pertama kali, pertama Oh, kali. pertama. Tahu Hima dari mana? Tahu Hima UMN? Tahu kampusnya sih. Oh, tahu Iya. kampusnya. Ya. Iya sih. Gue ada temen juga di DKV tapi Oh, angkatan berapa? iseng aja. 18 juga? Ya 18 juga? 18. Terus coba Oke. cari IG-nya. Iya sih. Hmm. Kita sih welcome sebenarnya. Kita juga sebenarnya butuh juga studi banding buat jembatan lah yang Gen 11 ini belajar juga gitu. Tapi kalian itu baiknya program akademik ya, yang akademik kayak webinar, Hmm. pengajaran kayak gitu. Ya. Nah itu tuh Kalau yang himpunan kami jarang ya. kalau Itu di IBS justru dari Waket 3 itu bidang kemahasiswaan yang mimpin kemahasiswaan dia kalau di IBS dibagi kan. Jadi kalau di Hima itu beliau lebih mengarahkannya ke akademik gitu. Makanya kalau di tahun ini apalagi kita hampir dibilang nggak ada yang non akademiknya lah, seperti musik gitu-gitu, konser. iya. Nah iya tuh berbanding terbalik sama kita. Mereka kita mau Kalau ngadain tapi mereka nggak approve. Ya, fokusnya ke Iya, akademik banyaknya iya, karena ranahnya. Lecture on the net itu kita iya. jalin kerjasama juga sama UITM. Iya. iya sih, itu tuh berarti ada BEM-nya juga ya berarti ya? Ada BEM, ada Ada, dewanya juga ya. Ada ada. dewan. Iya. Nah, berarti ini pernah kalau di IBS Hmm. itu langsung tanggung jawabnya sama BEM-nya atau ada dewannya dulu atau gimana? Kalau apa? Penanggung jawab itu langsung ke BEM-nya atau ke dewannya? Oh, kalau kita di IBS itu langsung ke DPM-nya, ke dewannya. Iya, langsung ke DPM. Oh, langsung ke Jadi kita dewan. nggak bertanggung jawab ke BEM karena istilahnya kalau di IBS itu BEM sama Hima hampir sejajar gitu. Jadi di atasnya langsung DPM Oh, bertanggung jawabnya. BEM juga langsung bertanggung jawab ke DPM gitu. nah itu LP. tuh bedanya dari kita. Kalau Kalau kita sih BEM ya. kita nih menjalankan proker ya. Kayak proker tadi kan kita ada banyak tuh kan ya. Nah, kita itu menjalankannya secara paralel lah. Jadi ibaratnya proker A diselenggarakan tanggal 29 Agustus, terus proker B diselenggarakannya tanggal pertengahan September. Nah, kita menjalankannya paralel tuh, penerimanya juga mendekati juga. Gitu sih tujuannya supaya tadi kalau Hima Women punya tagline berdaya, berkarya, berdampak. Kita pengen setiap anggota di himpunan nih bekerja maksimal gitu loh, bekerja maksimal nggak cuma sekedar ikutan ke himpunan tapi buat hype-nya doang, tapi nggak kerja apa-apa. Nah itu kita nggak pengen kayak gitu. Ya, kadang banyak Kayak tuh kita anak-anak yang mau masuk Ormawa cuma buat hype-nya doang gitu kan. Buat nah iya Ya, buat dapat bridging. job title-nya doang sebenarnya esensinya harus ada. iya Iya. sementara kan kalau masuk himpunan kan ya setidaknya lu berproses lah kan ya, Hmm. lu masuk himpunan masih cupu ya, lu udah selesai himpunan ya setidaknya lu tahu something lah yang Iya. lu kerjain kayak gitu. Kalau udah masuk nol keluar nol ya sayang banget tuh. Nah kalau boleh tahu nih anggota berapa sekarang nih IBS nih? Himanya. Iya Himanya himanya 28 total bersama Ya, gue. 28. banyak tuh banyak banget tuh. Jadi Kalau kita kita yang Gen iya. 10
berapa tuh tadi? Kenapa? 28. Iya. Banyak tuh. Kalau kita 20, kita Oh. yang Hima Gen 10 ya, Gen 10 20. Cuma bersyukur aja nih yang Gen 11 yang mau daftar tuh 54, yang mau daftar ke himpunan 54. Otomatis penerimaannya juga kita naikin. Penerimaannya kita 31, penerimaan kita 31. Makanya ada divisi baru juga. Soalnya tahun ini aja, soalnya kejadian kenapa kita buat bisnis development kan sebagai ibaratnya mesin cari uang lah buat di himpunan, kayak kewirausahaan, karena karena kita udah sadar nih, kita nggak bisa berharap terus sama dana kampus. Kayak misalkan realisasi kita pas di awal kepengurusan dijanjiin dapat 15 juta lah misalkan kan ya. Tetapi karena pandemi kita cuma cair jadi 5 juta. Nah itu kan kalau 10 juta kalau kita nggak mempersiapkan ya sama aja kan gitu ya. Kita nggak mempersiapkan itu dapat uang dari mana? Masa harus ngepet dulu kan gitu kan. Sama kita juga kepotong Gitu. hampir 15 kemarin dana total. Tapi kalau ini banyak ya berarti yang minat ke Hima yang sudah regenerasinya lebih gampang ya. Banyak yang mau masuk gitu. Kalau udah Lalu hilang, Agustus ya? Hilang, ini ada nggak suara gue? ada. Ada nggak suara gue? Ada masuk. Ada. Nah, ini scouting kita Ramadan. Nah, kita misalkan Agustus ya. Agustus penerimaan. Nah, kita Juni Juli kita udah mempersiapkan, kita nyari nih. Kita yang approach duluan. Jangan nunggu mereka datang ke kita jemput bolanya lah ibaratnya kan ya. Kita jemput bolanya scouting, kita dapat 30-an tuh kemarin. Kali ternyata mereka daftar. Nah, habis itu 20 lagi itu kejutan lah ibaratnya kan ya. Udah kejutan ya udah kita terima aja gitu. Kayak gitu sih, scouting lah. Penting tuh. Jadi kita nggak nunggu mereka pengen, kita jemput bolanya. Kadang-kadang mereka kan udah pengen tapi cuma 50% karena takut lah susah apa. Nah, tugas kita jemput bola, kita lebih meyakinkan mereka gitu. Kalau IBS tuh susah apa namanya regenerasinya. Jadi mereka minat dari mahasiswa tuh minat masuk Ormawa tuh susah. Jadi waktu kemarin tuh kita sampai narik-narikin banget, ngajak-ngajakin apa yang peminatnya susah dikit karena dia kalau dari yang periode sebelumnya kurang dari pengenalan Ormawanya. Jadi kedampaknya ke yang periode kitanya sekarang gitu. Makanya kemarin Hima IBS rada susah buat nyari regenerasinya. Sama problem kita, yang jelek-jeleknya lah ya. Iya, yang jelek-jeleknya kan, ya dosa-dosa lama kan ya. Dosa-dosa lama himpunan diungkit-ungkit terus kan ya. Ya kan. Males masuk itu ya sama lah itu. Ya cuma yang buat jadi pembeda ya yang di Gen 10 ini sama itu lainnya kita berusaha buat meskipun prokernya banyak ya, program kerjanya banyak, dinamikanya banyak, tapi kita mencoba bekerja itu dalam satu tim sih. Dalam satu tim jadi ada kekeluarganya, itu yang penting tuh. Ada kekeluarganya, itu sih paling kalau yang dari UMN ya, Hima UMN nih. Dibagi ke panitia-panitia gitu per prokernya. Kenapa sorry tadi keputus-putus tadi apa? Tim gitu dibagi-bagi per panitia gitu ya. Enggak. Ya, jadi kan tadi kan ada divisi ya. Tiap divisi itu kalau sebelumnya deh, kita bicara sebelumnya itu kalau orang masuk himpunan di UMN tuh ngelihat Hima cuma proker besar doang. Kayak tadi tuh ada 3, Euforia, Ospek lah. Euforia itu ya tadi udah jelasin, Ospek sama Kompas. Kompas itu kayak makrab. Euforia acara besarnya lah, kegiatan lomba-lomba gitu. Itu himpunan. Orang mahasiswa ngelihat himpunan kayak gitu. Tapi yang di Gen 10 ini kita berubah gitu. Kita berubah. Jadi di tiap divisi pun kita challenge mereka. Nah itu tim itu divisi tuh. Di tiap divisi itu kita challenge mereka. Challenge tiap divisi kita challenge buat proker kayak student development, pengembangan non akademik, challenge buat Wolf proker lu jalan. Nah di situ kan bisa jadi ladang cari duit juga kan gitu. Iya, yang memang susah di sekarang kita online jarang ketemu ya.
Jadi apa namanya, kerjasama di dalam divisi per divisinya jadi sulit buat bisa jadi bagus gitu ya. Apa masih suka ada miskom di dalam divisinya. Kalau di MAM sih gitu, di BS sih gitu. Tapi udah rapat rutin belum? Udah rapat rutin kayak gitu udah. Rapat rutin kita setiap minggu di hari Iya. Kamis. Minggu sekali di hari Kamis, biasanya mulai dari jam 4 sore gitu. Jadi Iya. kita habis kelas gitu. Kan kita selesai kelas setengah 4 sore. Jadi setengah jam setelahnya baru kita mulai. Langsung rapat Iya. tiap minggu. Iya. Itu bagus tuh, udah Iya. permulaan yang bagus tuh. Tapi ada juga masalah sebenarnya kalau rapat rutin tapi kalau nggak dapat feel kekeluarganya gitu loh. Iya, Jadi itu yang susah sih. Itu iya dia tuh. Itu tuh yang susah. Jadi mereka datang ya sebatas profesional aja. Nah, itu tuh bukan sebatas nih gue nggak sadar gitu, cuma ya udah cuma profesional aja gue di himpunan, ya udah gue jalan kayak gitu. Karena di Sebenarnya apa? Kalau di BES kita sebenarnya kayak kalau lebih ke keluargaan lebih enak offline ya, ketemu Iya, langsung itu. Kalau di BES kayak proker itu kita kalau ngadain offline kayak susah persetujuannya. Jadi kita sekarang aja kita belum ketemu nih Kak. Kayak gue belum ketemu sama Kania, belum pernah ketemu dari yang semenjak sebelum pandemi. dari Tapi awal Iya. pemilihan raya. Ya kita nih belum ketemu nih, gue belum ketemu sama Rima di sini, belum ketemu sama Mayang. Jadi kita cuma benar-benar di layar aja gitu. Karena dari kampus juga gitu kita kayak lebih diarahkan buat full online, jadi susah, lebih susah sih, lebih susah kalau di MyBS sih. Iya. Tapi domisili nggak deket-deketan gitu domisilinya. Mereka yang di luar kota pada pulang sih, masalah itu pada pulang. Iya, ada yang di luar Jawa juga, kayak rada susah. Terus iya. Kampus juga apa ya, dia bukan melarang sih, kayak lebih menganjurkan banget online gitu. Sebenarnya kita pengen offline sih kegiatan, tapi kampusnya kita IBS-nya protokolnya ini juga ketat juga. Kayak kalau di Hima Women sih karena pendobrak semua ya. Iya bodo amat. lawannya kan. Ya udah. Ya jadi kita kadang-kadang untungnya masih di daerah inilah, tinggalnya ada beberapa yang di daerah Tangerang Selatan, kayak Serpong, BSD, Bintaro. Jadi masih enak gitu kalau ketemu cuma ngobrol-ngobrol aja. Cuma kan bukan ngobrol di luar himpunan kan, berarti kan lebih bonding lah ibaratnya gitu kan. Nah kita ngincar itu dulu sih. Itu tuh yang susahnya bener. Tapi setidaknya kalau bisa ngumpul sih, kalau yang di daerah Jakarta dulu, hahaha dulu lah. Itu lebih enak. Lu jalannya daripada di awal. Itu takutnya di akhir tuh ini sih nggak mau dengeran gitu kan, sulit. Feel-nya kurang juga sih kalau full online, benar-benar Iya. full. Cuma di Feel-nya layar. kurang banget. Di layar, gue juga udah bosen di layar mulu. Kuliah layar, ini proker layar. Iya. Ada. Iya bener. Tapi thank you nih ya, ini IBS nih udah milih Hima UMN nih. Gue juga Thank you juga nih, UMN udah mau juga Ya, bersedia makasih juga. banyak kakak Iya. dari UMN udah bersedia. Jadi kita bisa sharing-sharing lah. Jadi tahu nih ada Indonesia Baking School. Nah, ini pengen nanya nih. No. John, tanya nggak tuh? Iya. Apa tuh? Aku mau nanya sebenarnya. Udah lama sih. Maksudnya waktu kampus-kampus lain sebenarnya pernah sempat disinggung sama Prodi juga. Soalnya katanya itu kan tadi Pak ketua Prodi kita bilang ya UMN kita sudah Hima disuruh main di luar banyak-banyak tuh. Nah itu emang sudah diminta dari dulu tuh. Nah kita penasaran sih itu yang manajemen turismenya. Itu kan kalian kayak studi banding kayak studi banding. Iya. Kumpul bareng gitu ya atau gimana, apa bedanya sih dengan studi banding kayak gini? Kalau manajemen tourism dulu kita jadi di auditorium kampus. Kita waktu itu gue lupa deh ngundangnya ke berapa kampus, kalau nggak salah 5 deh, yang datang 3 dari Trilogi, dari Bina Insani, sama satu lagi dari mana tadi. Nah itu paralel gitu, jadi di auditorium kita buat semacam jadi bundar gitu, kayak pertemuan bundar gitu. Nah itu kita presentasinya secara langsung presentasinya sama sih dengan PPT gitu, tapi secara langsung. Jadi dalam satu acara studi banding itu ada langsung 3 kampus gitu. Iya, 3-5 kampus. Terus tanya jawabnya juga langsung, jadi bisa lempar-lemparan. Misal kalau 3, misalkan di sini ada IBS, UMN, sama UI, jadi
dari UMN bisa ngelempar ke UI, dari UI bisa ngelempar ke IBS. Jadi kita ngelempar pertanyaannya juga lebih leluasa gitu. Berarti kayak kontennya mirip-mirip kayak studi banding kayak gini ya, tapi Iya. bareng kampus-kampus lain ya. Iya, banyak sekitar 3-5. Habis dari membandingkan tulisan itu apa ada kayak kalian buat proker bareng, kayak ada kegiatan bareng, kayak hasil dari situnya? Kalau di itu kan di periode sebelumnya ya. Kalau dilihat sih kayaknya belum ada sih. belum ada kegiatan lanjut. Iya. Itu disayangkan juga sih, padahal banyak 3 kampus. Oh iya, ngerti. Iya sih, itu pengen sih sebenarnya waktu beberapa kampus sih pernah kita studi banding ada buat kayak gitu juga, ngumpul-ngumpul kayak gitu. Ya akhirnya kepikiran lah mau buat kayak gitu juga sebenarnya kedepannya ini untuk apa di Gen 11 ini kan yang tadi Farel itu kan ketua Gen 10 ya. Kalau gua sekarang ketua yang Gen 11, nah sama nih kayak kalian baru dilantik juga di Agustus kan gua nanti ini di bulan Desember ini baru nanti dilantik. Ini baru mau LDK nih hari Sabtu besok. Baru mau LDK eksternalnya bareng-bareng sama himpunan lain. Oh nyatu gitu ya? Nyatu 11. Iya. Ada 11 himpunan ya kalau salah? Iya, semua 11 ya. 11 himpunan semua gabung bareng-bareng LDK-nya di situ. Tapi kemarin di Instagram UMN gue ngeliat udah sertijab apa ya? Kalau nggak salah lihat. Oh, kalau UMN itu kalau yang kita Hima ada sertijab memang sudah sertijab kayak internal ya? Iya internal punya. Kita sebenarnya curi start sih sebenarnya tahun lalu tuh setelah LDK dulu udah dilantik baru kita sertijab. Dulunya kayak gitu. Cuman ya kita lihat ya udah kita curi start lah. Karena kita lihat nih anggota kita kan makin banyak. Problemnya makin banyak. Jadi takutnya kalau semakin kita nunda ya semakin susah kita aturnya. Sama sih itu sih problemnya yang kita takutin. Soalnya beberapa tahun lalu yang jadi problem aja itu selalu bondingannya itu selalu ada konflik internal lah kalau dibilang konflik internal. Iya kan pasti ada lah kalau organisasi kayak gini pasti ada lah. Makin banyak orangnya, makin banyak masalahnya nih. Dulu aja cuman per 16, per 18 aja belum sentuh angka 2 udah cukup parah. Ini kita sentuh angka 3 nih. Kita anggota 31 soalnya. Yang di generasi ke-11 nih. Anggota 31 bisa semua ya. Mau nggak mau ya kita ya sama kayak Farel kita pendobrak aja. Kita sikat aja terus yang bisa ketemu ya kita ketemu. Yang bisa rapat offline. Kayak biasa kita rapat divisi 3 orang nih di Tangerang, ya udah kita ngumpul 3 orang, yang 2 orangnya lewat Zoom, jadi bareng gitu Zoomnya, nggak supaya ada bonding gitu loh, ada ketemunya. Itu sih concern kita sebenarnya itu dia awal-awal, karena pengalaman sih kita di Gen 10 kita udah sadar tuh, gua sama Farel udah sadar juga harus di bonding di awal nih, ya jadi kita memanfaatkan studi banding kita untuk sekaligus bonding juga. Waktu itu kita ke ITB RL ya. Mantap ya bisa dapet itu bisa ke ITB ya. Iya. Kita dapat insight, dapat jalan-jalannya juga bareng-bareng himanya. Itu langsung ke Bandung ya? Iya, langsung ke Bandung. Waktu itu kan bulan Februari. Belum pandemi waktu itu. Pandemi. Jadi masih bisa lah, kita bersyukur waktu itu masih sempat untuk laksanain itu. Ya itu jadi membantu kita lah di Gen 10 waktu itu kan ada euforia itu. Banyak acara kampus, himpunan lain harus ditunda, harus dibatalin. Cuman kita bersyukur banget nih euforia nggak berubah sama sekali. Nggak berubah tanggal, tapi cuma beda konsepnya aja. Tanggalnya nggak berubah sama sekali. Kita laksanain juga. Itu sih memang konsep utama kita ya waktu itu. Terus ini kan, kalau di UMN, di himanya tuh kegiatan yang berhubungan sama pengabdian masyarakat tuh bentuknya gimana ya tahun ini? Pandemi gini, kita rada bingung soalnya dari Kaprodi kita minta ada kegiatan, kalau di IBS dari Kaprodi kita tadi Pak Erik minta ada kegiatan yang berhubungan dengan pengabdian masyarakat, tapi kita bingung gitu lagi pandemi gini. Mau tahu nggak alasannya Kaprodi minta kayak gitu? Iya Pak. Tahu nggak alasannya? Akreditasi. Iya, benar. Dia minta sama kita. Sama selalu. Minta dicari offline atau online gitu ya, nggak apa-apa. Yang penting tahun ini ya harus ada. Iya. Bingung. Nah,
itu kalau salah satu kita pengabdian ya pasti pertama Iya. donasi ya. Donasi kita, wah dari maba itu dapat banyak tuh. Ibaratnya maba kan masih buta kan, nyari-nyari kegiatan kampus. Itu jadi ladang tuh buat donasi tuh. Kita dapat berapa terakhir ya Mercy kita tanggal 7 sama tanggal 14 November pelaksanaan. Itu kita dapat 30 juta tuh. Wah, banyak banget. Iya, dari total apa namanya tuh? Total mabanya itu sekitar 200-an, kita panitia dari Hima Gen 10 sama Gen 11 ada 42 orang ya kan ya. Ya. Terus kita jatahin ya John ya, kita berarti ada penjatahan, tapi kita bilangnya uang sukarela ya, apa ya John ya? Bukan, sedekah bulanan, sedekah. Ya, sedekah bulanan. Nah, sedekah bulanan itu 20.000 ya, 20.000 per bulan. 20.000 per bulan, jadi 40.000 jadi waktu itu. Iya, 20 kali sebulannya berarti kan udah 4 juta tuh. 4 juta kalau 2 bulan aja udah 8 juta. Nah, untuk maksimalnya lagi kita buat juga divisi itu yang buat ya kayak berarti divisi fundraising ya John ya, divisi dana lah. Cari dana. Danus. Iya, nah itu sengaja anggotanya banyak di divisi itu. Tujuannya agar dibagi kelompok. Nah, total ada 10 sampai 12 ya John ya, 12 kelompok ya? 15 kelompok. Iya, total ada 15 kelompok. Nah, untuk target mingguannya sendiri berapa John tuh? 200. 3 minggu kita waktu itu. Ini kebetulan John ini koordinatornya nih, bisa jelasin nggak John tuh? Iya. Jadi waktu itu anak-anak yang angkatan 2020 maba yang masuk ini kan mereka terjoin dalam staf muda. Nah, itu mereka bagi kelompok, totalnya itu 15 kelompok. Mereka dikasih target per minggu tuh kalian harus cari donasi nih 200.000 per minggu waktu itu sampai 3 minggu jadinya. Berarti total mereka harus cari itu 600.000. Ya, cuman yang kita sebenarnya kalau kita terdengar gini kesannya kayak menyuruh ya, kayak beban gitu kan, perintah. Tapi yang kita bilang ya udah ini kalian membantu loh masa penting kayak gini. Kalau nggak salah waktu itu satu kelompok itu sekitar ada 8 sampai 9 orang. Jadi kita anggap aja, oke kalian ber-9 loh, masa satu minggu satu orang 20.000 aja nih kalian cari, minta orang tua kalian ayo sedekah, atau teman kalian, teman SMA, teman kuliah, ayo bareng-bareng. Iya, jadi kita persuasif gitu, jadi mereka tuh oh iya benar ya, ini nggak susah kok. Jadi ya udah mereka terbuka, ternyata malah lebih target gitu, biasanya kan ada 600, akhirnya ada satu kelompok ada 1 juta, ada 2 juta. Jadi persuasifnya itu sih yang kita ajarin ke mereka, akhirnya bisa tercapai juga yang sampai 30 juta itu. Gitu. Sebenarnya target sih, itu target proyeksi di awalnya. Kalau kayak program pengajaran gitu, udah pernah ada di UMN, di Hima Manajemen? Kalau pengajaran, waktu yang ini kan Mercy tahun ini sempat nggak ada karena waktu nggak sempat nggak kepikiran waktu itu, cuma bersih waktu itu. Yang ada itu di tahun lalu waktu acara kita masih namanya tuh Karema Charity Bareng Hima ya itu. Nah itu waktu itu kita ada pengajaran juga ke anak-anak panti asuhan waktu itu tentang gimana sih untuk buat berjualan secara online. Waktu itu sempat 1 kali itu kan anak panti asuhan. Sebenarnya iya, kita juga ada pengajaran kayak gitu sih. Kebetulan ada tim dosen datang juga karena butuh nilai buat akreditasi itu, ya udah kita sekalian profit juga didukung kan. Iya. Jadi habis itu juga sebenarnya pengajaran sih bisa ya. Cuma waktu itu juga dari pihak dosen juga usul katanya melatih juga kantin, di IBS juga ada kantin kan ya? Ada. Nah, kan kantin-kantin itu juga terdampak sebenarnya. Nah, itu dari tim dosen sebenarnya minta kita buat pelatihan juga buat mereka karena mereka juga terdampak. Nah, itu mungkin bisa jadi solusi juga tuh buat kalian tuh. Iya, boleh. Untuk pengabdian juga kan. Karena kan terdampak kan banyak juga. Nah, itu tuh bisa tuh. Kantin sih bisa. Itu juga belum kita explore karena skala kita udah banyak banget soalnya buat donasi. Ya udah kita fokusnya donasi juga, toh kita juga bukan ke 1 tempat juga, kita ke 3 tempat juga kita provide gitu. Iya, bingung tuh. Terus kalau masalah dosa-dosa lama ya,
Iya. Kalau masalah dosa-dosa lama kayak di himpunan tuh, kalau dosa-dosa lama sebenarnya emang kalau berkaca ke angkatan atas ya emang susah kan ya. Iya. Coba fokusnya. Gitu kan ya, ubah fokusnya ke mahasiswa yang baru datang, mahasiswa baru. Nah, itu di doktrinnya tuh yang bagus-bagus gitu loh. Di doktrinnya yang bagus-bagus, lu kasih pelatihan, lu kasih apa, supaya beda dari angkatan atas. Mereka juga nggak pernah mengalami itu. Nah, itu sih paling kuncinya ya. Kuncinya di ospek sih kalau mahasiswa baru ya. Supaya nggak ke doktrin sama yang angkatan atas. Soalnya kalau dilihat juga ya, kalau di Hima UMN nih, kayak partisipasi kegiatan lah. Kayak program kerja pasti didominasinya pasti sama mahasiswa baru dong, bukan mahasiswa angkatan atas. Mahasiswa angkatan atas tuh fokusnya udah beda lah pokoknya. Nah itu udah malas ngikut kegiatan biasanya. Iya. Fokus skripsi gitu-gitu. Ubah tadi aja gue diingetin tuh sama si Kaprodi kan. Nah kayak gitulah makanya. Itu ubah fokus lah, nggak usah peduli angkatan atas emang susah. Cuma kalau lu mupuknya dari sekarang, tapi ya pas jadi angkatan atas pasti mereka nggak nyebar itu lagi. Itu yang harus diantisipasi kayak gitu sih. Kalau yang dosa-dosa lama. Tapi dari ospek ya sih, kita juga waktu itu ada ospek. Jadi di ospeknya ada sesi breakout gini khusus Hima. Itu lumayan sih buat mereka jadi tertarik gitu. Jadi buat pengen tahu Hima. Terus yang terakhir tuh yang baru banget hari ini selesai, kita ngadain volunteer kecil-kecilan sih buat program buat kuliah umum. Jadi kita sebenarnya pengen di mereka tuh yang mahasiswa baru ngerasain cara kerja di dalam Hima M gitu. Jadi kita baru ngadain program volunteer buat yang kuliah umum, dan itu lumayan sih, mereka masih pada semangat mahasiswa baru. Iya, bagus. Terus ini kok kalau misalnya kan kalau di UMN kan berarti tanggung jawabannya ke BEM ya? Ke BEM supervisi. Nah, itu ada kayak semacam laporan tanggung jawaban gitu nggak? Ada juga ya? Ada. Kita kalau buat proker kita ajuin proposal ke supervisi BEM. Habis itu kalau udah di approve ya naik ke student development. Kalau nggak approve kita revisi dulu apa kurangnya di deskripsi kegiatan kah atau apa, atau perencanaan biaya. Kalau udah benerin udah oke, ke supervisi BEM, naik ke bagian student development yang tadi ngomong tuh Mas Aryo tadi. Yang tadi ngomong naik ke dia, habis dia cek udah oke, baru kita presentasi ke ketua di student development itu. Ada presentasinya nggak? Iya, apa? Ada presentasinya selalu ya? Ada presentasinya. Tapi sebelum itu ya, sebelum udah proposal udah naik nih ke supervisi pertama kali, kita presentasi dulu ke prodi. Tujuannya supaya ke prodi tadi tujuannya agar program kerja kita selaras sama prodi kita, manajemen. Jangan sampai kita buat visual gitu tapi nggak sesuai dengan manajemen. Kalau manajemen kan enak ya, nyemplung ke logistik bisa, nyemplung ke ekonominya bisa, nyemplung ke marketing bisa, finance. Nah, itu lebih enak. Iya, SDM juga dapat, di kulik-kulik juga enak. Makanya setiap itu sih kita oke-oke aja untuk nge-prodi kita ya. Soalnya bisa ditanyain tuh kalau udah ke atas presentasi, udah tektokan belum sama prodi. Kalau belum itu yang bahaya kita. Karena kita kan manajemen, masa kita nggak kontek-kontekan sama prodi kita. Paling itu sih. Tapi pertanggung jawaban yang setelah after acaranya itu ke BEM juga nggak? Atau ke DPM? Ke Dewan ya? Ke BEM. Kita ke BEM sih. Kita ke BEM lagi. Kita presentasi itu ya. Yang setelah akhirnya ngelaporin. Kita LPJ doang. Kita lampirin LPJ sama lampirin LPK. Iya, lampirin LPJ sama LPK. Nah, kalau kita kan di atasnya di KBM, Dewan Keluarga Besar Mahasiswa. Itu lembaga nggak? Lembaga juga? Organisasi itu juga. Organisasi juga kayak DPM lah. Oh ya, berarti DPM. Iya, tapi culun. Tapi nggak berani menyuarakan aspirasi lah gitulah. Makanya gue juga rada kurang srek lah gitu. Di DPM berapa orang sih emang kalau DPM di itu? DPM 20 ya? 20. Iya, 20. Mereka cara iya tuh. Kalau kita sih ya itulah. Kita sebenarnya nggak penting sama kepentingan yang di atas ya. Kita peduli sama kegiatan kita sendiri. Jadi
paling kita kasih masukan-masukan aja, kayak ada yang nggak srek, ini kita langsung ngobrol, nge-zoom langsung, kita kasih tahu apa aja nggak gituin. Selebihnya ya udah kita fokus pada kegiatan kita aja, atau mereka juga punya kepentingan lainnya mungkin kan gitu. Kalau apa yang program aspirasinya gimana juga nyampainya? Kayak Kalau tadi program sempat informasi bingung. Kalau program Yang UMN. aspirasi, iya sebenarnya di DKBM tuh ada perwakilan tiap fakultas, ada perwakilan tiap fakultas. Jadi enaknya di organisasi nggak kayak mahasiswa di luar organisasi tuh, ibaratnya punya wadahnya lah, ya kan ya. Punya wadahnya ngomongin langsung ke orang yang ada di organisasi itu di DKBM. Nah kadang-kadang kita aspirasiin lewat grup. Pertama grup tuh ada grup koordinasi lah, grup koordinasi DKB fakultas sama ini lah gitu levelnya. Oh, grup khusus yang nampung aspirasi gitu ya. Iya, kita ngomong di situ. Ya udah, kadang-kadang ditanggepinnya pedes gitu kan ya. Itu langsung ada pihak kampusnya kan dalamnya? Nggak ada. Cuma organisasi doang. Ya makanya kita berani kan. Iya, sama sih berarti. Kalau di kita ini bentuknya komite dari DPM sih. Karena kita kan STIE, kita kecil sih kampusnya. Cuma ada Hima, BEM doang. Kita kan satu ini, jurusan. Oh, berarti Hima sama BEM doang ya? Hima, BEM, DPM. Iya. Hima, BEM, DPM. Himanya cuma Hima akuntansi, syariah, sama manajemen. Iya. 3. Kecil. Ya. Kita ada komite. Berapa tahun sih? Udah berapa tahun sih ini IBS? 2005 era ya? Lupa dah. Bener ya? IBS. 2004. Hah? 4? Oh iya 4. Oh ya 2004. Udah oke sih itu mah. Udah dewasa berarti kan udah lama juga himpunannya. Sama WMN dong. Iya. Oh sama ya? Oh sama ya? WMN 2004. Iya. Kalian emang udah berapa tahun? Dah. Udah berapa tahun kalian ini Himanya udah berapa tahun himpunannya berdiri? Himanya sih kalau nggak salah dari kebentuk IBS-nya sih. Seingat ya. Seingat. Kalau kita ini ya tahun 2010 baru kebentuk 10 tahun. Iya, makanya yang tahun ini udah tahun ke-10, udah mau lengser yang udah mau ke tahun ke-11. Kalau kita sih orientasinya yang berubah dari Gen 10 ini kita lebih ke target sih, ada target gitu. Kalau kerja nggak ada target itu ya lu buat apa gitu kan ya. Kayak meskipun lu ngadain webinar, kayak kita juga ngadain webinar, setidaknya target lu ada gitu loh. Lu target berapa audiens, ya lu mau sampaikan apa. Penting tuh ada form pendaftaran, ada form evaluasi untuk tracking aja, untuk tracking meskipun orangnya sama. Ya yang penting kita punya datanya gitu loh. Ketika kita dimintain pertanggungjawaban kita juga enak gitu sih. Itu yang kita lagi persiapkan lah untuk yang Gen 11 ini. Kalau webinar sih sebenarnya sekarang udah enak ya Kak. Apa publikasinya udah gampang. Itu yang acara yang dari Himaim IBS juga yang manajemen nasional webinar itu kita datang ada peserta sekitar 360 lebih. 360-an itu kita nggak pakai media partner Kak. Kita pakai line official account, line open chat, mungkin tahu nggak? Oh ya tahu. Ya, itu kita dari situ doang tuh efektif banget buat publikasi. Oh jadi yang datang beragam langsung ya? Iya itu 360 yang daftar tuh hampir 1000 kalau di total sama internal hampir 1000. Terus yang daftar 1000 terus kan dari pendaftaran itu lanjut ke registrasi Zoom. Registrasi Zoom sekitar 500 orang, yang datang sekitar 360. Itu open chat-nya lu buat atau lu langsung tembak aja ke open chat orang-orang gitu? Di open chat orang-orang. Jadi kalau pertama kita nentuin ini apa kata kunci, misalnya mahasiswa, terus manajemen, seminar. Iya, keywordnya tempel aja. Ya, langsung banyak. Kayak satu hari waktu itu yang daftar hampir 200 lah gitu. Satu hari. Tuh. Iya, keyword gitu ya, main keyword WhatsApp, WhatsApp, line open chat, Telegram gitu-gitu ya. Iya, Telegram juga tuh katanya lagi bagus publikasi. Iya, Telegram itu daripada semprot satu-satu juga itu bisa tuh. Efektif juga berarti ya. Bisa tuh John tuh. Iya, baru kepikiran. Karena problemnya kita emang apa ya? Kita mainnya main dalam menurut gue ya. Kita rata-rata yang peserta webinar, peserta
apapun itu rata-rata mahasiswa UMN aja kita berdayakan. Nah ini memang problemnya kita itu tuh nggak, itu yang Kapolri bilang nggak dikenal nih sama universitas luar. Nah itu yang kita mau kejar sebenarnya. Jadi kayak dengan cara kayak itu efektif dan untuk kita bisa publikasikan himpunan kita juga keluar. Kalau kita kebalik kan, waktu itu pesertanya di IBS malah kurang, kita lebih banyak eksternal. Iya, IBS tuh cuma internalnya seratusan, kurang dari 150. Sisanya 360 itu internal. Kita malah bingung kok ini internal malah malah pada mager ngikut gitu. Lesu Kan ya. iya malah lesu internal. Kalau di IBS nggak ada kayak, kalau kita kan ada SKKM tuh syarat kayak harus ikut seminar, ada poin-poin itunya loh. Apa sih poin kelulusan gitu? Oh ya, ada. TAK ya kalau di kita ya. Tapi Iya, tapi TAK. belum efektif. Masih perancangan. Masih dalam penyusunan. Kan gue juga jadi anggota komite kaderisasi juga waktu itu. Jadi komite kaderisasi kalau di IBS itu isinya ada dari perwakilan DPM kita, ada dari BEM, ada dari Hima Manajemen Akuntansi sama Syariah gitu. Nah sebenarnya kalau produk dari komite kaderisasi itu ada 2. Jadi ada OSJUR, ospek jurusan gitu, manajemen, syariah, akuntansi, terus nanti ada TAK. TAK tuh kayak yaitu penilaian kayak misalkan kalau kita misalkan jadi tim strategik gitu ya, ketua, wakil ketua Hima, itu misalkan kita dapat poin 50 gitu. Kayak ada angka poin-poinnya lah kayak gitu. Cuman ini memang masih dalam perancangan gitu. Beberapa hari yang lalu itu gue rapat juga sama anggota komite kaderisasi. Terus nanti minggu depan mau ditindaklanjuti lagi. Terus kalau udah nanti rapat naik lagi ke Kema gitu. Terus nanti baru ke kemahasiswaan biasanya gitu. Poin-poin yang wajib sih kalau di kampus baru itu sih kuliah umum tuh, ngikut kuliah umum jadi syarat skripsi nanti gitu. Kalau di IBS jumlahnya gue lupa berapa minimal ngikut kuliah umum. Tapi dia jadi ada, kalau di IBS ada ketentuannya, tapi gue lupa berapanya. Harus ngikut kuliah umum, kalau nggak bisa skripsi, ada minimal ngikut. Kita sistemnya baru itu sih kelemahannya juga Kak. Jadinya kegiatan Ormawa tuh kurang diminatin karena di IBS belum ada poin-poin gitu. Poin-poin kegiatan tuh belum ada dari tahun lalu. Sebenarnya udah dirancang dari tahun lalu, tapi mungkin masih belum jadi ya, belum matang. Jadi sampai sekarang masih dirancang. Jadi belum ada sih kalau poin-poinnya. BUMN wajib tuh kalau udah masuk himpunan ya udah kenceng lah. SKKM itu poin-poin wajib itu udah kenceng banget kalau masuk himpunan. Di BUMN udah jalan ya poin itu. Udah jalan SKKM. Apa ya? Syarat apa gue lupa SKKM namanya tuh. Dibagi jadi 4 ya, ada minat bakat, ada penalaran ilmiah, pengabdian masyarakat. Siapa lagi satu Jon? Organisasi ya, organisasi ada 4. Iya itu sih yang kita Ormawa IBS lagi desak ke kampus juga biar cepat direalisasi TAK-nya. Soalnya kalau di IBS sertifikat ikut kegiatan Ormawa tuh kalau di kampus kayak jadinya akhirnya nggak bernilai gitu Kak. Nggak bernilai akhirnya, jadi kayak cuma semacam appreciate doang dari Ormawa. Mungkin kalau ada poin-poin kan jadi berguna buat nambah si poin itunya kan. Kalau di IBS jadinya kayak kita nerbitin sertifikat kayak udah semacam udah aja gitu, kayak apa formalitas aja. Iya benar. Permasalahannya sih kalau di IBS gitu. Benar tuh harusnya wajib lah. Iya. Apa kalau udah wajib mah lu enak kayak kita nih. Kita ada 4 kan tadi kan, pengabdian, ilmiah penalaran, organisasi, minat bakat. Yang paling susah tuh dicari pengabdian tuh. Iya. Paling donor darah ya. Donor darah. Terus juga ngambil ada juga UKM-nya, UKM bank sampah ya, ngumpulin sampah juga. Rencang gitu-gitu. Jadi agak susah lah. Mas harus masuk UKM atau enggak ikut donor darah. Nah, jadi enak kalau di himpunan tuh mainnya. Kita bisa monetize lah ibaratnya ya. Bisa jadi ladang nyari kita uang lah. Kadang-kadang kita selipin di proker mana. Mereka nggak usah ikut kegiatannya. Jadi kan mereka mau SKKM ya udah lu bayar sini gitu. Kita enak tuh. Jadi operasional juga lancar gitu. Gitu sih kalau BUMN. Enaknya monetasnya di situ tuh.
Ini mungkin sekretaris, ada yang mau nanya-nanya sekretaris. Diam Ya. Sekretaris dulu ya. bendara. Rima, Mayang, Rima, Mayang, Siva. Penasihat ini Rara juga. fungsinya apa? Hah? Penasihat fungsinya apa nih? Penasihat Nah, gua. Coba coba Rara. Dengar nih ceritakan, Ra. Sok, penasihat silakan yuk. nih. Monggo. Penasihat, Ra. Silakan, Iya. Kak. Ada nggak Lauranya? Ada itu. Nah, ya. Ayo, Coba, Kak. Ra. Gimana tuh, Coba. Ra? Gimana? Aduh. Iya, penasihat gimana tuh? Job desk. Iya, gua Iya. hal baru sumpah. Oh, iya. Penasihat. Kalau gua ke UI nggak ada, dia cuma Oh, nggak beda ada. nama, general manager, nggak ada penasihat gitu. Terus ke KMM ITB nggak ada juga ya. Oh, internal control istilahnya, internal control. Sekjen Oh, beda. sekjen. Sekjen Sekjen. gitu. Penasihat hal baru lagi nih, keren. Coba gimana penasihat? Coba, Ra. Dulu tuh di Hima sendiri bukan penasihat kan, namanya baru tahun ini. Lu internal control. Sebelumnya namanya internal control sih. Kalau tugasnya ya nggak jauh beda, paling kayak ngawasin kinerja anak-anak, kayak gitu-gitu doang sih, Kak. Terus kayak kalau misalnya ada diskusi ketua sama wakil, nanti aku penengahnya, kayak gitu aja. Lebih ke nyari-nyari, nggak nyari sih sebenarnya, kalau misalnya ada penyimpangan di Hima, ya nanti aku lapor, kayak lebih kayak gitu aja. Oh, Ya. Kayak pengawas deh, hampir Iya. pengawas gitu. Lebih kayak gitu aja. Kalau Jadi kita kalau- apa tuh? Coba dengerin dulu deh, Rama dengar. Ini kalau penasihat tuh jadi istilahnya atasnya PSDM. Kalau tadi di presentasi sebelumnya ada PSDM. PSDM itu kan artinya buat pengelolaan SDM-nya di pengurus sama di mahasiswa juga. Kalau di pengurus artinya kan kayak semacam penilaian anggota per bulan. Terus kalau ada permasalahan internal itu kan yang menyelesaikannya PSDM kan. Nah kalau penasihat ini istilahnya kayak lebih di atasnya lah, kepalanya si PSDM-nya gitu. Di atas kadifnya PSDM gitu. Penasihat yang langsung ke ketua sama wakil ketua gitu. Oh. Internal control. Kalau kita BPH-nya langsung fungsi jadi pengawas sama penanggung jawab ya, John ya. Iya. Jadi kayak nih saya berempat deh, kayak contoh saya, gua, John, sama Feren sama Nisa. Kita langsung pecah tuh. Gua pegang misalkan PSDM, terus ada infocom. Nah, si John infocom, gua PSDM. Nah, gitu tuh. Terus pegang satu-satu, terus pas rapat kita ya sharing aja, ada masalah apa di divisi itu, kegiatan yang berjalan apa, schedule-nya gimana, ada masukan nggak buat divisi itu, jadi enak gitu. Kalau ini kalau di BES lebih ke penasihat ya, jadi penasihat masuk ke semua grup di divisi, jadi dia bisa mantau langsung, kan kelihatan kalau misalnya ada ribut-ribut di dalamnya. Sebenarnya ketua nggak masuk berarti nih ketua. Gua sama Kania masuk juga, masuk juga tetap masuk. Kalau si Laura ini penasihat yang lebih mantaunya lah gitu. Kalau untuk PSDM, di PSDM juga. Ya. Kalau PSDM kan kayak misalnya nanti dibagi di divisi ini. Nah kalau aku ke keseluruhannya aja kayak gitu PSDM. Oke, dapat tuh, bagus juga tuh. Ada soalnya satu anggota Hima sukanya nasihat mulu, bisa nih ya itu John ya. Satu anggota Hima sukanya nasihat mulu dia. Mantap tuh bisa. Iya, gue jadi pusing. Dia mau jadi ketua kali ya gitu kan. Buat penasihat kali ya. Iya, buat penasihat lah. Gitu, keren nih penasihat. Oh, gitu. Kalau di BES gitu sih Kak, di BEM juga ada ya, internal control ya? Di BEM ada. Di Hima Syariah Akuntansinya juga ada sih. Nah, dari dulu sih. Berarti dari awal berdiri lah sejarahnya gitu kan ya. Kalau dari awal kurang tahu deh, tapi kalau 2 tahun terakhir sih ada sih ya. Ada salah. Terus itu lu ada nambah divisi baru nggak nih kalau pas lu menjabat gitu-gitu? Itu yang penelitian pengembangan. Itu baru pecah dari divisi pendidikan operasional. Penelitian dan pengembangan. Ya, ini yang mau tanya juga, apa urgensinya untuk dipecah? Sebenarnya karena kan kita di Hima juga sebenarnya kan akademik ada juga, urusannya juga riset dan sebagainya, penelitian. Cuman kalau kita pisahin,
ya itu kan jadinya kayak bingung mau diapain nih orang, apa yang harus dilakukan, sebenarnya apa urgensi sampai ya dipisah gitu. Oh, Audiensinya sebenarnya ini tahun ini sih, kalau tahun lalu kan kita periode tahun lalu kita belum ada eh, karya tulis atau ini ya, karya tulis atau penelitian yang difasilitasi oleh Hima langsung. Jadi kalau penelitian biasanya mahasiswa langsung ke dosen terkait atau dari mata kuliah metode penelitian. Tapi ini dimulai dari periode sekarang kita pengen ini. Nah, jadi program penelitian mahasiswa itu difasilitasi sama Hima melalui melalui Hima ke prodi manajemennya. Jadi nanti akhirnya sih kayak yang Kaprodi Sekprodi tadi mungkin jelasin ke Pak Erik, akhirnya nanti bisa jadi langsung buat ini akreditasi. Jadi kita mancing mahasiswa buat suatu karya tulis itu penelitian, dan udah dimulai. Jadi kalau yang penelitian pertama yang lagi jalan itu tentang kepuasan mahasiswa lah intinya. Itu di di timnya ada gue juga, terus tadi sama Safel anggotanya, sama Kadifnya Safel sama Alif tadi anggotanya. Kita bertiga lagi jalanin penelitian itu sih. Nah, terus Kaprodi targetinnya sebenarnya di satu periode dia targetinnya ada 2 penelitian yang udah jadi, artinya udah jadi di jurnal kampus. Nah, itu kenapa dipisahin ke pendidikan? Karena pendidikan itu ngejalanin banyak kayak gitu, ngejalanin kuliah umum, lecture on the net, itu lebih ke penelitian yang pertukaran lecture, kuliah umum, terus penelitian pendidikan kita kan, divisi pendidikan di kita dia merangkap di operasional juga. Jadi divisi pendidikan operasional itu nyediain keperluan buat Hima juga, kegiatan Hima. Terus dari pendidikan juga kan ada yang study forumnya itu. Jadi kalau digabungkan penelitiannya di dalam situ uh, jadi berat ke merekanya gitu. Merekanya nyatain keberatan. Jadi akhirnya sebenarnya itu uh, bukan dari awal pertama kali himanya. Jadi setelah sertijab sekitar sebulan berikutnya, itu kan sebulan berikutnya kan pemantapan program kerja. Terus gue umumin ke divisi pendidikan, kita ada targeting penelitian gini-gini, terus fasilitasin penelitian, dan mereka keberatan katanya, soalnya udah banyak prokernya. Pas dilihat ya sih udah banyak. Akhirnya kita pecah. Jadi sebulan setelah sertijab kita ngajuin ke dewan mahasiswanya, dewan perwakilan. Nah, ngajuin kita pengen buat satu divisi lagi, dan alhamdulillah sih di ACC sama mereka. Akhirnya kita ngambil dua orang. Divisi baru sih sebenarnya masih percobaan dulu sih. Kalau dibilang gabut sih sebenarnya divisinya gabut sih, soalnya emang cuma jalanin penelitian. Terus kalau misalnya dosen atau mahasiswa ada lagi jalannya penelitian, kita suka ngajuin jadi responden, atau yang kayak yang beberapa bulan lalu FGD, forum group discussion. Artinya di penelitian si peneliti itu ngumpulin data dari hasil diskusi. Jadi peneliti ngumpulin beberapa responden, itu dari kita ikut serta juga, lebih memfasilitasi sih. Karena keberatan di divisi pendidikan operasional, jadi kita buat bentuk baru gitu. Iya. ini lebih kayak bantu yang semester atas untuk memenuhi skripsinya. Iya, itu nanti kita bantunya. Oh, terus juga itu yang tadi buat karya ilmiah itu untuk keperluan internal atau itu kayak ikut lomba gitu? Sebenarnya sih ke Prodi pengennya lomba, kalau bisa jurnal ikut ini conference nasional atau bahkan internasional. Tapi karena memang kita baru banget mulai lagi program penelitian, kayaknya nggak mungkin kalau di conference. Mungkin minimal di jurnal internal, ikut masuk di jurnal kampus gitu. Kalau Prodi sebenarnya pengennya lomba sih, kita ikut kompetisi atau conference, tapi kayaknya berat kelihatannya sih masih berat. Oke. Ya sih, karena kalau kita kita kan tempat juga riset, kalau yang kita di sini kan di akademik, tapi rata-rata itu risetnya hanya kayak program kerja. Kayak contoh kita waktu itu mau buat workshop, kita tanya apakah kalian kenal workshop, apakah berminat, harganya kayak gini, sebagainya. Kalau
responnya nggak bagus ya kita nggak jalanin, kalau responnya bagus ya kita jalanin, kita lakuin gitu. Makanya kita agak bingung, agak penasaran sih sebenarnya, makanya cari gitu. Tapi kalau di UMN sih kalau kayak gini jarang sih ya, kalau anak UMN ikut lomba karirnya jujur jarang banget nih kita kalau kita lihat gitu. Di BS juga jarang sih. Jarang banget. Sebenarnya berarti lebih ke tuntutan ke prodi ya, tuntutan prodi akhirnya dibuat kayak gini. Terus ke prodi sekarang juga Pak Erik dia aktif, dia suka minta hima buat kayak ngadain survei buat keperluan prodi gitu. Kayak kemarin kita yang beberapa bulan lalu kita ngadain survei di BES, jadi ada kelas bilingual kalau di BES, kelas kayak macam kelas full English. Nah itu diisuin katanya efektivitasnya kurang katanya. Saya ke prodi minta buat ngadain survei ke mereka itu difasilitasi nama divisi penelitian buat surveinya. Survei terus dijadiin data gitu, satu data dikasih ke Kaprodi gitu. Oh ya, maaf nih. Katanya dan Denada katanya tanya ini sampai jam berapa tadi. Ini di chat katanya nggak dibalas. Chat di mana? Di line kayaknya ditanya tadi katanya Denada yang kontak-kontakan tuh. Oh, Safel. Kak Syafel berarti. Iya. Oh. Ini breakout-nya udah berapa menit? Ya ini juga nggak diperhatiin juga deh. Safel. Di pendidikannya lagi ramai katanya, jadi mungkin nggak baca chat kali. Safel ya. Di grup divisi lain juga lagi ramai. Iya. Oke, bendahara enggak ada yang mau nanya nih bendahara. Siva. Iya bendahara. Iya nih diam-diam aja nih. Kenalan dong, kenalan. Sekretaris. Rima belum ngomong nih. Alia, Vinka, Ensa. Iya. Dari penasihat udah, gua Rama udah. Gue wakilin deh sedikit. Ini sih problem kita sebenarnya administrasi internal ya. Oh ya. Kita pengeluaran dan pemasukan, terus juga administrasinya kan kita contoh nih kayak kita proposal kan biasa kirim line, tapi nggak diarsipkan gitu. Apakah di BES ada arsip gitu, penataan arsip itu kayak gimana sih? Kalau di BES sih harus biasanya kalau sekretaris bendahara sih tiap berapa bulan nanti misalnya sekitar tiap 3 bulan ya. Kalau sekarang belum 3 bulan, jadi tiap 3 bulan kita masukin ini ke Google Drive sih, jadi biar nggak hilang. Karena kalau di BES kan kita pakai email kampus kan langganan Google, jadi Google Drive-nya unlimited. Nah itu semua file di situ sih, di Google Drive. Tapi filenya dari tahun 2014 sih, 2014 ke sana udah hilang. Terakhir 2014. Oke. Berarti per 3 bulan sekretarisnya rekap semua datanya ya? Iya, merekap. Data. Okay. Karena perlu tuh buat pakai proposal buat periode selanjutnya kan, buat referensi. Nah iya benar banget. Itu ya problem kita juga kadang kalau untuk kita kenal baik, kalau kita kenal baik dengan diri sebelumnya sih enak ya kita mintanya. Kalau nggak kenal kan bingung gitu, tiba-tiba hilang gitu kan, susah nih arsip kita, data-data dokumen lama hilang kan, jadi nggak ada acuan sama sekali. Itu sih oke, berarti per 3 bulan. Sama kalau pengeluaran pemasukan per 3 bulan juga gitu. Pengeluaran pemasukan acara nggak ya? Iya, acara atau mungkin internalnya IBS, himanya gitu, walaupun di luar kegiatan. Kalau acara kan bentuknya file juga sih, bentuknya Excel. Sama sih dokumennya nanti di ini juga, direkap juga dimasukin ke Google Drive. Tapi DPM sih nyimpen sih, karena kita langsung ngirimnya kan ke DPM setiap proposal sama SRK. SRK istilahnya kalau ini surat rencana kerja ya, benar ya sih Pak? Kita istilahnya kalau tentang bendahara itu, ya setiap acara kita buat SRK, surat SRK. Iya. Di situ detail-detailnya, terus laporannya juga sama. Cuman kalau kita minta ke DPM kan nggak enak, jadi kita biasanya nyimpan sendiri. Gitu. Oh ya, sama juga deh.
Kalau di IBS punya himpunan ini rekening banknya itu rekening bank atas nama pribadi atau atas nama himpunan IBS-nya sendiri? Rekening sih atas nama Siva nih, Bendara 1. Karena kita kalau mau buat atas nama Hima waktu itu udah pernah nanya bank, ada surat apa ya? Kayak ada surat kayak organisasinya harus resmi gitu loh. Harus resmi terdaftar berbadan hukum ya istilahnya. Nah, iya benar. Iya, susah kita nggak bisa kalau Nah, Hima. itu sama problem kita juga itu tuh. Soalnya kita berbenturan itu waktu euforia kan kita perlu sponsorship. Nah, itu banyak sponsorship yang besar itu tidak mau kirim ke kita kalau atas nama pribadi. Takut ditipu gitu kan. Jadi akhirnya kita cari tahu ya, sama juga tuh perlu surat akte pendirian yang aslinya itu. Gitu ya bang, soalnya nggak bisa. Kalau di kita di kampus juga kan online, kita online gini sebenarnya untuk pencairan dana itu sebenarnya bisa online, bisa via transfer. Tapi karena kita rekeningnya itu atas nama pribadi, walaupun atas nama bendahara, kampus nggak mau. Kampus nanya itu rekening atas nama siapa, atas nama Hima bukan. Oh nggak bisa, berarti jadi kita setiap ngambil pencairan dana harus ke kampus. Karena iya, kampus juga mungkin takut ketipu ya. Ya iya benar. Iya. Ribet juga ya. Itu kita masih dipercaya sih. Masih dipercaya. Kalau IBS sudah nggak mau kan. Harus kalau nggak ada atas nama organisasi harus ke kampus ngambil uangnya. Tapi kalau dari kampus nggak ada, mungkin dari prodi atau apa tuh nggak ada kayak bantuin buatin kayak gitu ya rekeningnya untuk membantu gitu kan. Oh buat proposalnya gitu. Ada yang rekening banknya itu nggak ada, maksudnya kan dikirimin kan udah dipercaya kalau akun himpunan yang menurut gue sih harusnya dibantu gitu untuk dibuatin. Harusnya kan kampus yang punya surat akte pendiriannya itu loh. Enggak sih, kok Kak Prodi nggak bantu. Nggak bantu sih dia. Prodi mah tinggal terima jadi dia. Sama Kak di sini juga iya aja. Tinggal. Tapi kalau Kak Prodi kita Pak Erik ribet Kak. Dia banyak revisi proposal. Kita rada lama setiap acara tuh revisi bisa berapa kali di Kak Prodi doang. Padahal DPR-nya udah oke. Ramadan. Boleh ini nggak minta tolong nggak itu invite anak Hima UMN tuh tadi live tadi gara-gara koneksi. Yang dimasukin ke grup ke breakout lagi. Ula ya tadi ada di main room. Bisa nggak ya? Bisa, harus ke main room dulu sih kayak orang yang itunya. Iya, yang mana? Namanya Ula kalau nggak salah. Oh, sama IT. Sama IT. Benar. Saya chat. Iya. Bisa di meeting window. Ini nih IT ini IT-nya ini. IT-nya IBS Kak. IT kampus. IT kampus ini. Tadi nama Indonesia Banking School tuh orang IT itu Mas Algo ya. Mas Algo. Iya. Dicek dulu deh di WA. Kalian berarti kalau rapat pakai Zoom siapa berarti itu? Kalau Google Meet. Google Meet sendiri gitu. Jadi nanti dari anak divisi pendidikan operasional kayak bikin link meeting gitu. Kayak setengah 4 sore ini ya guys link meetingnya kita misalnya forward WA grup, line grup gitu. Terus nanti kalau udah jam 4 ya udah kita rapat aja gitu. Biasanya mungkin paling lama ya kita biasanya jam 6 sore lah udah paling lama, paling cepet ya 1 jam misalnya sampai jam 5 gitu. Oke. Ya. Atas nama siapa ya? Ula Fitria ya. Ula Fitria ya. Benar. Nih. Fitri. Ada kok di main room itu. Ya. Kirain pakai Zoom kalian. Enggak, ini IT. Oh iya, ini. IT. Tadi juga kuliah umum, tadi pagi ada kuliah umum juga dari jam 9 kita sampai jam 11 siang tuh juga pakai IT juga. Cuma beda orang, kalau ini Mas Algo, kalau tadi Pak Tejo namanya. Tetap IT. Iya, kalau kita harus pengajuan dulu tuh kalau udah kita kan punyanya himpunan punyanya Zoom-nya yang 100 audiens ya. Nah, kita tuh kalau kayak udah rapat-rapat di atas 300 sampai 500 tuh kita harus pinjam UMN dulu, harus ngisi dulu 2 minggu sebelumnya baru di-approve gitu-gitu. Sama sih kita ini juga sih pengajuan juga.
Tapi kalau di BS kayak lebih gampang sih, tinggal iniin surat doang. Tanda tangan Pak Arif tadi kemahasiswaan. Pak Arif berarti rektor ya? Pak Arif itu rektor bukan? Di bawahnya rektor. Jadi rektornya kalau di BES ada 3. Rektor 1 itu di bagian akademik, rektor 2 keuangan, rektor 3 kemahasiswaan. Nah, Pak Arif di bawahnya rektor 3, kepala bagian kemahasiswaan. Oke. Iya. Udah dapet sih gue. Kalian ada uang kas gitu nggak? Narik uang kas juga nggak? Kita periode ini nggak narik. Iya sih. Terus revenue kalian dari mana revenue kalian? Sebenarnya kalau dari dana kampus kita masih cukup sih Kak, bahkan masih lebih. Iya, kalau kita itu nggak nutupnya kalau udah buat proker gede tuh. Oh, Kayak Euphoria itu tuh. Sekali narik itu soalnya butuh dananya 100 tuh. ya udah. Iya, Gede butuh dananya 100 tuh. Kita pakai kas juga nggak nutup kan, ya udah makanya kita buat kepanitiaan juga tuh, ngelibatin pihak-pihak dari prodi lain lah, mahasiswa dari prodi lain kayak gitu. Itu tuh PR-nya tuh. Berarti Kita kalau pernah- coba challenge dong nih itu angkatan lo nih buat coba proker gede. BNM sih. Tapi masalahnya itu kebentrok, kita belum tahu boleh offline atau enggaknya. Sebenarnya kalau offline bakal online bagus. aja. Bakal bagus, bakal ada buzzer gitu-gitu. Yang Kalau BNM offline tadi. Kita aja Euphoria shifting ke online bazar, cuma kayak pet promote jatuhnya kan, jatuh pet promote terus paling lomba bisnis case, bisnis plan online kan masih bisa kan possible. Kalau talk show ya pasti online Zoom kayak kuliah umum. Terus kita konser sih, kemarin kita ngadain konser tuh Reality Club kita tapping. Jadi kita rekam dulu, baru ntar kita edit. Yang ulah edukasi, Pak. Iya, akademik. Oh, Pak Algo dimasukin ke akademik. Akademik benar ya? Benar. Oh, ya. Iya benar-benar. Ya, akademik. Ya udah benar kok. Itu sih paling. Supaya itu kalian challenge lah coba tuh buat yang gede proker. Soalnya kan belum pada coba kan, siapa tahu outputnya bagus tuh buat kalian. Lebih dipandang lagi lah gitu. Kalau di UMN ini apa konsentrasi manajemen kebagi berapa? Sama kayak kita atau ada lagi? Apa? Konsentrasi manajemen ada pembagian nggak di manajemen? Ada 5. Ada. Ada finance, ada logistik, ada human resource kayak SDM, marketing, sama yang baru nih entrepreneur lah. Oh iya. Kewirausahaan. Kita baru 3 ya. Kita baru 3. Ada apa aja? Ada SDM, habis itu ada keuangan sama marketing sih. 3. Ini apa nih? Si Ramadan apa nih? SDM. Gampang lulus. Katanya. Kalau gue masih semester 3 ini sebenarnya. Oh. Masih baru. Ini Laura yang penasihat SDM. Karara SDM itu. 17. Laura ini 17. 18. Oh, 18 semua ya? 18. 19 kita. Ini. Gue paling tua sendiri nih. Iya. Pensiun udah. Pensiun ya. Bentar lagi pensiun kok, tenang. Gak naik BEM. Gak naik ke BEM, ketua BEM. Atau DPM. Males lah. Udah capek. Disuruh fokus skripsi sama Kak Prodi kan. Tadi udah disampaikan. Iya, disuruh fokus skripsi tadi gue. Pusing ntar nih gue makanya. Paling itu aja sih kalau dari kita ya. Lebih berani aja sih. Terutama ngelawan yang di atas tuh emang butuh perjuangan lah. Butuh struggle. Kita juga mengalami itulah. Ada beberapa kendala gitu ya, kita pokoknya pede aja. Selagi kegiatan kita positif, ya lakuin aja. Paling ini sih kalian setiap proker itu ya, setiap proker harus kirim proposal gitu-gitu.
Iya, wajib. Iya, harus. Awalnya ke DPM dulu, ke Dewan dulu, direvisi sama Dewan, habis revisi Dewan ke Kaprodi, revisi Kaprodi. Meskipun itu webinar. Iya, webinar yang kemarin ya, yang Iya. manajemen nasional webinar, terus acara ini, benchmarking ini juga proposal. Nah, kalau ini mah wajib. Kalau yang kayak kecil-kecil doang, kayak buat fun games atau apa gitu-gitu harus buat proposal juga. Oh, kalau Tapi itu cuma- surat keterangan kegiatan. Iya. Apa ya? Apa Mayang? Namanya gue lupa. Surat Iya, yang itu lo harus cari celahnya tuh supaya lu iya. himpunannya aktif lah. Soalnya gue tau lah, pasti malas juga buat proposal gitu. Gue juga malas kok. Gue suruh sekretaris gue makanya tuh kan, sekretaris bendahara gitu-gitu. Jadi gue cuma mengatakan doang, tolong buatin, iya gitu. Gitu. Kalau Paling Imai itu sih, belum. iya harus pede dulu lah. Kalau Iya. kita dari BPH udah nggak solid, ke bawah-bawahnya tuh kadang-kadang sulit ya. Paling kalau udah nggak dipandang tuh arahan dari BPH apa, kalau nggak didengerin udah sulit. Paling itu sih kalau dari gua tuh buat kalian lah. Soalnya dari ITB juga gitu, bahwa ITB lebih rumit lagi tuh. ITB strukturnya lebih rumit lagi dia. Apalagi BINUS. Gue pernah juga BINUS. Yang BINUS ribet ya? BINUS. Kelihatannya simpel ya di ini. BINUS juga ribet. Soalnya dia kan universitasnya banyak ya. Ada di Taman Anggrek itu ya, Kebon Jeruk. Ada di Alsut, ada di Bekasi. Nah, itu strukturnya ribet lagi. Ada cabang ini, cabang itu, cabang ini. Rapat koordinasi harus di yang Kebon Jeruk gitu-gitulah ribetnya. UPH juga ya sedang-sedang lah, kalau UPH mah rumitnya. Itu sih kayak lu rajin-rajin aja studi banding lu biar lu memperkaya lah. Soalnya banyak hal-hal unik sih selama gue studi banding ya. Kayak gue tahu nih, gue buat bisnis development kayak ke-trigger dari UII sama ITB, dia punya kewirausahaan. Kayak gue kencengin program kaderisasi dari ITB gitu kan, karena ITB kan emang dari dulu kan osjurnya mau ospek itunya juga udah terkenal banget lah. Jadi ya benchmarknya ke sana. Ya harus banyak-banyak belajar sih, kayak himpunan muda kayak gue juga harus banyak-banyak belajar, nggak ada salahnya. Gitu. Ya ITB bagus. Adek gue masuk ITB, kemudian gue yang nyasar sendiri swasta. Gue merhatiin osjurnya bagus banget, beda. Iya, lalu buat tuh coba lu buat osjurnya kayak di ITB yang nggak masalah menurut gua. Kalau di BES osjur kita belum, kita masih nyatu sama ospek kampus. Baru ada osjur kita di periode berikutnya, baru masih dirancang. Jadi kita selama ini belum ada osjur kalau di BES. Iya. Kita juga tuh nggak osjur. Iya. Kita nggak ada osjur, tapi kita timbal baliknya itu kita buat proker namanya staf muda. Jadi ibaratnya kita kekang dulu mereka nih masuk ini dulu himpunan lah. Kita kasih pelatihan apa-apa biar mereka tahu himpunan. Kayak gitu sih kita solusinya. Jadi jangan berharap osjur aja, cuma cari alternatif lain lah. Pasti banyak alternatif lain yang selain osjur ya, mirip-mirip osjur gitu. Kita juga itu sih manajemen menjawab, Pak. Itu gantinya osjur. Perkenalan gitu, semacam perkenalan. Ayolah, kita foto nih, udah 16.25 ini ya. Oh iya nih, udah lewat banget. Oh iya, aduh. Oke. Yang bisa screenshot siapa nih? Mayang bisa May? Atau siapa? Gue dual screen soalnya nggak bisa screen. Laura boleh, bentar. Dari kali, ya Laura dulu aja, habis itu gue. 1, 2, 3. Nah. Oke, dari UMN ya. 1, 2, 3. Oke, thank you nih buat BPH sama penasihat dari BS nih. Makasih banyak UMN. Makasih. Kita live ke room aja berarti. Iya, breakout. Oh iya. Lagi Kak biar saling kenal. Bagi IG. Bagi akun IG. Nanti biar bisa di-tag di Hiba juga. Ya nanti di main room ya. Oke deh. Langsung di sini. Langsung di sini boleh. Wah, oke deh. Itu boleh.
Boleh. Surat ketiga. Benar. Naruh user semua, siapa yang mau follow duluan? Ntar deh aku yang follow. Aduh, lomba-lombaan apa? Waduh. Oke, berarti ini langsung ke main room ya? Iya, Iya. boleh. Oke, terima kasih Oke semuanya. deh. Thank you guys Terima kasih semuanya. juga. Makasih ya. Terima Thank you. teman-teman IBS semua. Thank you. Kita ke main room ya. Izin live room ya guys. Thank you. Ke main room, jangan live room. Iya, komen room maksud gua. Iya. Bung Jer udah quotes belum? Bung Jer tadi udah disebar quotes. PAC, PSDM udah tuh. Penasihat himah. Bung Jer. Mau kasih quotes nggak nih di sini Jer? Udah banyak bro tadi. Mau kasih quotes nggak? Ini 69 orang yang nonton. Lu masa Boleh tuh quotes-nya tuh. Oh, boleh kan ya Ramadan ya? Boleh.
tuh kita mah senang hati nih sama coach. Iya. Ah, ini Abra, nih Ramadan nih yang jadi penasihat, cocok jadi penasihat. Kasih quotes mulu dia. Coba boleh dong quotes-nya. Tuh, dari ketua biasa Udah boleh. rekomendasi itu. Kasih Jer. Mana nih? Jar, kasih Jar, jangan maluin lo ya. Lagi cari. Kasih lah. Lagi Kasih deh. Nih, dapatnya dari Will Smith. Tahu lah ya Will Smith siapa? Jadi dia bilang 6 tambah 3 itu 9. Begitu juga 5 tambah 4 itu 9. Ketika kamu menganggap caramu sudah benar, bukan berarti semua orang harus mengikuti cara yang kamu buat. Hargai cara berpikir orang lain. Gitu. Jadi nggak semua kita kan punya pemikiran yang sama. Lo harus bisa mengambil jalan tengah dari keputusan setiap orang. Dan lagi juga kalian himpunan, tukar pikiran itu hal yang lumrah menurut gue ya. Terus kalian harus tahu karakter masing-masing di setiap anggota. Kalian harus bonding lah. Biar apa? Biar kedepannya bisa lebih enak aja kalau ngobrol kan. Masa ya kalau ngobrol tiba-tiba sorry ya ada yang kurang nih. Sorry ya ganggu. Sorry. Aduh, sorry aja terus sampai kelar jabatan. Jadi harus tahu gitu loh. Misalnya kayak BPH, jangan menganggap BPH itu paling tertinggi di himpunan. Ya kan harus body juga BPH sama divisi lain kan. Terus juga jangan menganggap kalian itu masuk himpunan itu cuma magic nama. Kenapa? Kalau magic nama doang ya nggak pantas lu masuk himpunan. Himpunan itu buat orang yang mau berkreasi, mau berkarya, mau kan yang terbaik. Itu aja sih. Mantap ya. Oke, mantap banget. Langsung keangkat jadi penasihat kan. Keren, penasihat. Advisor. Cocok. Mantep lah. Ini udah ngumpul semua ya? Ini udah 70 partisipan. Ini tadi mau ada penayangan video ya? Oh iya. Iya. Boleh. Kita mau izin share video kita dulu ya, beberapa kegiatan proker dari Hima sendiri. Boleh kan? Oke.
Keren banget sumpah. Keren sekali. Mantap. Ya, next-nya Tisa. Tibalah kita pada penghujung acara, ialah pemberian sertifikat secara simbolis dari Himpunan Mahasiswa Manajemen Indonesia Banking School untuk Himpunan Mahasiswa Manajemen Universitas Multimedia Nusantara yang akan diberikan oleh Saudara Ramadan. Ya, berikut kami sampaikan sertifikat apresiasi. Terima kasih sekali lagi kepada Universitas Multimedia Nusantara atas kesediaannya mengikuti acara studi banding kami, Benchmarking Progressive Activity. Semoga kedepannya kita bisa bekerja sama dan menjalin silaturahmi. Terima kasih. Terima kasih juga nih buat apa? Buat Hima IBS ya. Untuk plakat nanti kita kirim juga ya. Buat ini ke IBS ntar udah lagi di proses. Iya. Nanti kita ada plakat juga. Nanti. Oke. Fisiknya ada juga. Oke. Bapak, Ibu, dan teman-teman, demikianlah acara Benchmarking Progressive Activity Himpunan Mahasiswa Manajemen Indonesia Banking School. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan kehadiran Bapak, Ibu, serta teman-teman pengurus Himpunan Mahasiswa Manajemen Universitas Multimedia Nusantara. Mohon maaf bila ada tutur kata yang tidak berkenan, tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Terima kasih dan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman Universitas Multimedia Nusantara. Teman-teman dari UMN. Mantap banget nih. Mantap banget nih. Thank you. Semua. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Liz, Jer, lu jangan quote lagi, Jer. Betah, Jeremy. Boleh nih quote penutupan nih. Oh, dari siapa nih? Oh, dari siapa nih quote-nya? Oh, Krisna boleh Krisna si quotes. Ayo Kak Krisna. Bang Krisna boleh. Wah, udah katanya dari tadi mau. Tolong Pak Haji Krisna. Ayo. Dengan Bang Rehan kayaknya. Wah, boleh nih. Langsung Kris. Ayo kasih tahu. Udah kan tadi Bang Raffi kayaknya udah kan tadi Bang. Lagi kan belum ramean. Kan itu belum ramai, Kris. Jangan. Ayo dong. Rama kayaknya mau ngasih. Aduh, jangan. Tadi gue udah sambutan. Udah gue sambutan. Ajar. Iya, Alif. Alif aja, Alif. Alif jangan doa. Gua. Doa, masih doa deh jangan. Alif membaca doa. Gue udah berapa kali baca doa, cuy. Lagi penutupan nih. Ayolah. Nggak tahu gue. Gantian. Pengen banget nih masuk kampus telur nih. Waduh. Oh iya nih. Kandang naga itu bukan. Kita kotak sabun. Mereka telur, kita kotak sabun, guys. Ngelewatin doang, belum pernah masuk. Iya, gue juga Kalau sampai gitu. IBS itu posisinya di mana ya sih? Di Kemang ya? Kemang. Sini. Belakang Kenvil. Bukan lah. Itu bukan di perumahan ya? Tahu ini nggak? Apa Family Mart Kemang? Pembensin Shell. Sel. Yang pokoknya yang jalur ini kan jalan rayanya Antasari itu kan? Bukan, Kemang Rayanya. Ke bawahnya. Kemang Raya. Kemang Raya. Nah, itu ada Shell. Dekat McD. Iya tuh IBS di mana ya? Siapa gue gak tahu. Lupa lu. Kotak sabun. Krisna. Parah tahu. Kotak sabun soalnya. Susah nyarinya. Kita insecure sih. Baru tambah aja. Kita rada kepencil sih kalau IBS. Emang terpencil, Ram. Bukan ada, emang. Terpencil masih di Jakarta daripada kita jauh banget, Tangerang. Waduh, tapi masih kota elit. Parah. Jakarta kan keren. Kampusnya Jakarta. Iya. Gendong terlalu.
Bangkainya jadi gedung telur ya. Unik loh sebenarnya gedungnya. Hati-hati lu netes jadi naga ntar. Masuk Indosiar dah. Gantiin ikan. Rehan garing banget ketawanya. Lu garing banget. Rehan garing banget ketawanya. Kalau nggak lucu bilang Maaf. Jangan maksain. Iya, maaf. Maksa banget. Baper nih. Iya. Duh kan garing banget ketawanya. Oke, thank you ya semuanya. Ya, thank you WMN. Terima kasih banyak semuanya. Semangat, sehat selalu buat semuanya. Thank you banget. Terima kasih banget. Sasa kalau Mas Nabra bilang-bilang dong. Ini boleh. Oke. Apa lanjut Apa tuh? acaranya? Buat ini roomnya udah bisa di live ya? Mas. Belum, gue nggak bisa. Yuk kita buka surat Putih Ahmed sumpah. Ini untuk rambut gue. Yasin. Ayo kita buka surat Yasin semuanya kawan-kawan. Sembarangan banget dah. Sembarangan ya. Udah lah, gue cabut lah. Tuh Oke, baper, najis. thank you semua. Baper. Mas Algo, Semuanya. Mas Algo udah bisa di end Mas. Mas Algo atau Mas Tejo ini? Makasih Mas Algo. Mas Algo deh. Mas Algo, Mas Algo, Mas Tejo. Mas Algo, Mas Tejo udah bisa di end. Guys. Dadah. Bye-bye. Beristirahat. Jangan lupa makan. Si Laura apa? Ini Laura ada apa dah Laura dari tadi? Laura apa sih Mengincar siapa sih? Ada siapa sih? Gue tahu. Gue langsung nawarin IG, share IG dong di BPH gitu. Dia di BPH langsung share IG dong teman-teman. Sama PSDM Bisa juga gitu. banget. PSDM juga gitu. Juga gitu tadi. Masih ada Pas udah mau terakhir. salam ke siapa ini? Waduh, tuh masih ada tuh, masih ada. Tuh masih Gue nggak mau Sampaikan, kalau Mbak. Rara. Mau nitip salam ke siapa nih saya salamin? Kalau Laura. Salam dari Cokin. Iya. Parah lu, Fir. Tania, Kan lu tadi mau ngasih salam. iya Tania, Gue? kayaknya mau iya lu. Enggak, anjir apaan sih? Berni katanya mau